Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan para teknisi ponsel seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, berlimpah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kawan-kawan seluruh teknisi ponsel dimanapun berada dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak dan musibah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita judul muncul kembali, ya, muncul kembali. Tidak ada gambar ini komennya dan oh tadi ya tidak ada gambar. Oke, nah sudah ada muncul Bang Junaidi. Jadi ini tidak ada materi, bukan materi ya, ini live umum. Kita akan cerita-cerita atau santai-santai, ngobrol santai mengenai pendapat sebagian orang ya, pro kontra istilahnya. Jadi saya tergelitik dari kemarin sebenarnya baca sebuah tweet, sebuah postingan dari kawan kita ya, postingan dari kawan kita mengenai apa ini, pendapat sebenarnya, pendapat ini saya cari dulu ya pendapatnya tadi di mana nih dia. Tadi sempat saya up pagi-pagi, ini postingan sudah lama, saya hapus saja ya, hapus dari pengumuman. Oke. Saya cari dulu postingannya, jadi apa? Menggelitik. Jadi banyak pro dan kontra. Nah, dan ini memang yang sedang kita perbincangkan ya, yang masih hangat tentang bagusnya kalau memperdalam ilmu perbaikan handphone itu kursus apa otodidak gitu. Nah kita ini geli saya ini apa, terinspirasi juga akhirnya. Oh ini apa ini, solder ya. Nah ini postingannya ya. Ini postingannya, kursus vs otodidak. Kursus itu shortcut, ya kan? Kursus itu shortcut kayak tampilan gitu tuh. Apa? Kayak icon. Ya sebentar, nanti dia putus sendiri. Oke, kursus apa otodidak? Kursus itu shortcut, cara mudah mendapatkan informasi atau ilmu ya. Artinya tergantung orangnya. Bisa saja yang otodidak jauh lebih jago dari yang kursus. Nah ini Bang Panut Tralala ya. Nah ini saya tergelitik untuk mereview, bukan mereview, ini baca-baca aja. Jadi kita ngisi waktu. Jadi sekaligus mudah-mudahan sebagai penyemangat baik untuk kawan-kawan yang otodidak ataupun yang kursus gitu. Oke, ini saya. Nah, dari atas ini kan ya, kita baca. Sebentar ya, sebelum kita baca ini ada jawab dulu. Iya. Misal, Mas, saya suatu saat dapat kasus HP gak berhasil, terus saya minta bantuan Mas sebagai guru saya, bisa banget. Bisa banget Mas. Ini karena terhubung ya, ikut baca juga ini. Oke.
Centang satu. Oke, oh mana tadi Facebooknya? Ya ini. Oke, nih sambil nunggu kawan-kawan yang lain ya. Ini postingan Facebook di kemarin ya, seru saya lihat. Ya. Ini Mbak Hu, yang dipelajari apa aja Hu? Kali aja ada videonya atau buku biar saya bisa baca. Ini Pak Detani ya. Pak Detani ini maksud dari postingan ini kan tadi sebenarnya adalah perbandingan. Jadi bukan Bang Panut ini mau kursus gitu, mau ngursusin, bukan gitu maksudnya. Nah kemudian lebih jago pengalaman, yes tentu ya. Bang Amriyadi ini tentu lebih jago pengalaman dong, karena mau dia kursus sekolah tinggi apapun, tapi kalau pengalaman atau jam terbang itu masih kurang, tentu hasil dari pekerjaannya dia tetap kurang jos lah ya. Jangankan yang kursus-kursusan seperti pendidikan begitu, berumah tangga aja lah, berumah tangga aja ya, pengalaman itu menentukan. Makanya banyak yang suka jamu dan janda muda, janda tua juga banyak yang suka, kan pengalaman gitu. Beda modal kursus, beda modal kursus, modal uang, tenaga, pikiran, otodidak cuma satu, modal nekat. Enggak juga Bang Ananda Yoga Prasetya ini ya, enggak juga. Sama-sama modal kok. Kata siapa otodidak enggak modal? Gitu kan ya. Nah tapi biar kita debat-debatnya atau komentarnya ini jelas dulu ya, jelas dulu. Mungkin kita lihat dulu pengertian dari otodidak ataupun kursus itu sendiri ya. Nah kita lihat nih ya, kita lihat aja otodidak ataupun kursus. Kita saya kecilin dulu nih kan ya. Nah nih kursus itu apa gitu kan ya, nih Wikipedia ya. Jadi kursus itu lembaga pelatihan yang termasuk dalam jenis pendidikan non formal. Kursus merupakan kegiatan belajar seperti halnya sekolah. Perbedaannya bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan untuk mempelajari sesuatu tertentu, gitu kan? Nah, bla 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 bla. Jadi pendidikan non formal oleh lembaga pendidikan, ya kayak LPK Kuantum gitulah kan begitu ya. Nah, terus, saya nutupin tulisan nih dan nutupin tulisan saya baru lihat deh. Dihilang dulu aja atau digeser ke kanan total ini. Oh iya ini tak kecilin lagi aja deh ke sini ya berarti ya. Gini. Oh iya, tapi pakai HP nanti ke lihat. Ya, nih kan. Nah, bla 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 bla. Banyak ya. Bisa cek sendiri. Intinya kursus tentu karena kita menghadirkan guru di situ, dikelola oleh sebuah lembaga, maka kursus tentu berbayar. Nah, cuman kalau kursus ada evaluasi, ada akreditasi, ada sertifikasi dan sebagainya. Nah ini, jadi kawan-kawan bisa cek lah kursus itu. Nah jadi tentu tadi kursus karena sudah terstruktur ya, maka jam belajarnya atau dalam menimba ilmu itu lebih pendek waktunya. Sedangkan ya kalau kita bandingkan dengan otodidak, waktu tempuh untuk belajarnya itu unlimited, atau boleh dikatakan ya tidak kita ketahui kapan bisanya, tergantung bakat juga, walaupun kursus juga tetap bakat gitu. Jadi seperti itu. Nah kalau kita bandingkan dengan
Otodidak ya, otodidak itu ini ya. Otodidak atau autodidak. Autodidaktos, belajar sendiri. Ya. Belajar sendiri. Bla 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 dan sebagainya. Jadi orang belajar otodidak itu dia belajar sendiri tanpa ada bimbingan. Jadi nyari-nyari, eksperimen dan lain sebagainya. Gitu. Saya sudah kursus Ga'bah, kan udah diet 2 bulan. Itu kurus. Bang Bodrek itu kurus, Bang. Kayaknya Bang Bodrek itu butuh panadol lagi ini. Mbak Meli, ini Bang Bodrek ini loh. Dia sudah kursus 2 bulan tapi kan udah diet katanya, nggak kurus, udah kursus belum gitu ya. Udah kurus belum gitu kan ya. Ya. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol santai saja, yang nggak ada kerjaan aja lah ya. Sambil saya nunggu peserta dari NTT, dari Kupang ini sedang OTW dari stasiun ke sini, ya. Sambil ngobrol-ngobrol kita isi waktunya. Oh ya Meli, siapkan formulir 1, sama nanti standby aja di bawah. Nanti begitu ada yang nyari kan langsung Meli turun. Ya itu. Jadi pengertiannya jelas dulu, kursus itu dibimbing instruktur, dibimbing guru dengan waktu tertentu, dengan biaya tertentu. Sedangkan otodidak belajar tanpa bimbingan, nyari sendiri, resiko sendiri, try and error, biaya juga. Wah, bahkan menurut Bang Amin Zetrum Liu ini malah kalau otodidak jauh lebih besar. Jadi memang bedanya ya, bedanya kalau ini saya simpang siur ya mereviewnya ya, enggak terarah. Ini karena ngobrol santai ngalor ngidul istilahnya. Bisa jadi otodidak membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Ya. Ya, jadi bisa jadi lebih besar biaya yang dibutuhkan. Oh ya, ada pertanyaan Bang Suwanto Tantono. Itu yang pelatihan online seminggu berapa kali Om? Seminggunya 6 kali, 6 hari. Seminggunya 6 hari, kita selama 20 hari nanti. Jadi kurang lebih 3 minggu lebih ya. 3 minggu lebih. Itu teori-teorinya aja Bang. Jadi teori-teori bagaimana cara menggunakan alat, kemudian mengukur komponen-komponen baik aktif ataupun pasif, kemudian cara membaca skema, cara mengurutkan jalur atau tracking jalur dan lain sebagainya, itu sekitar 3 minggu. Nah selebihnya belajar sampai puas, kita ngobrol-ngobrol atau ada grup supportnya ya di Telegram. Itu Bang Suwanto. Jika berminat nanti bisa ngubungin Mbak Meli ya, 0821 717273 37 atau nomor saya 089 89778899. Nah, baik, kita lanjutkan lagi nih cerita-cerita ini tadi. Pengertiannya kawan-kawan bisa cek di Wikipedia. Kemudian nah ini yang seru ini, kita baca komen-komennya ini ya. Minum saya. Ini tangan kanan loh ya, jangan salah ya. Ada yang bilang saya tangan kiri. Nih, tulisannya kebalik nih. Recaronya kebalik. Ini dicerminkan. Kalau bisa nggak punya alat untuk training online bisa Om? Bisa. Ya, mungkin di tempat lain mensyaratkan harus ada alat dulu. Ya, memang seharusnya punya alat seharusnya. Cuman di kita belajarnya ini kan tanpa ada batasan waktu. 20 kali itu hanya formalitas. Jadi kawan-kawan yang belum punya alat bisa menyimak dulu, memperkaya ilmu dulu. Sehingga apa, nanti ketika terjun pengen beli alat, alatnya pas, sesuai, ideal seperti yang kita anjurkan. Nah, jadi untuk kursus online ini tidak harus punya alat terlebih dahulu. Ya. Yang penting ilmunya dulu. Kawan-kawan bisa menganalisa, kemudian mulailah ngecap sana sini,
Ya, kalau misalnya punya tetangga handphonenya rusak, sini gue benerin, gitu kan ya. Nah, nanti kalau udah anggota tuh kan enak, tinggal tanya di grup, atau karena materinya udah dapet bisa diterapkan langsung, misalnya nyover misalnya ya, nyover. Ya, walaupun mungkin belum punya komputer, belum punya laptop, bisa ke warnet. Saya juga awal-awal buka servis itu nyovernya di warnet. Ya, jadi alat itu nomor 2, yang penting kawan-kawan punya ilmunya dulu ya, Bang Ikram ya. Otodidak itu butuh waktu lama, itu pun masih sering bergantung pada YouTube. Nah, itulah saya. Betul, Bang Rahim ya, Positif Gorontalo. Otodidak sangat lama. Nah, ini yang saya saya merasa miris kadang ya. Jadi memang otodidak ini kan tadi di sini sudah disebutkan nih. Kata otodidak sering berkonotasi negatif karena sering dinisbatkan pada orang yang tidak terdidik dan intelektual tradisional. Nah, jadi banyak orang berpikir bahwa otodidak itu tidak terdidik, padahal belum tentu. Otodidak juga terdidik, jadi bisa jadi dia memang orang yang sudah bisa sedikit, kemudian dia kembangkan lagi. Itu otodidak. Nah, cuman jadi kadang lagi nih, ada yang merasa bangga. Kedua kubu ini, kubu kursus sama kubu otodidak, kadang ya masing-masing punya kebanggaan sendiri. Lu yang otodidak nggak ada gurunya. Alah, kata yang otodidak, nggak apa-apa, di YouTube banyak kok, di Google banyak kok, gitu kan. Nah, tapi yang kursus bilang, lu yang kursus cuman gitu-gitu doang, lambat lu, gitu kan. Ya, jadi ya namanya juga pro kontra. Ini kan kita ngobrol santai nih ya. Saya tidak mendukung yang mana ya, nanti kawan-kawan yang memutuskan sendiri. Baik, di sini nih. Wahyu Pangeran Kodok, saya otodidak, alhamdulillah. Kalau masalah tarik jemuran mah ahlinya. Iya. Ya. Masalah jemuran ahlinya. Maksudnya masalah jumper ya, jumper menjumper. Nih. Ya, jadi pertanyaannya tadi, ahli dalam tarik jemuran atau dalam menjumper berapa lama baru ahli? Itu pertanyaannya lagi. Ya. Jadi ini tergantung ke personal, ke diri masing-masing. Kalau kursus tetapi tidak menambah jam terbang, ya, tentulah kalah dengan kawan-kawan yang otodidak tetapi jam terbangnya tinggi. Nih, nah, bisa kawan-kawan tanya sana sini ya. Ini ada yang ngegas ini kan ya. Gak usah bahas kursus dengan otodidak. Intinya kalau ente masih ada di grup ini, ilmu ente masih minim dan membutuhkan ilmu orang lain. Sampai sini harusnya Anda paham ya. Jangan ngegas, Bang. Ya. Nah, ini kan paham bosku, kan aneh bilang aneh gak bilang aneh jago bosku ya. Memang tidak bilang, tapi kosakatanya mengandung provokasi. Wah, ini panas ini. Panas ya. Gak provokasi bosku, justru membuka sudut pandang. Itu kan ada negasi di situ ya. Negasinya kelamaan, postingnya kayak gini tadi, habis diedit ulang. Nah, cuman ditambahin kalau ngaku saya user kok. Substansinya mah tetap, yaitu tidak ada perbedaan output antara kursus sama otodidak. Jadi tergantung orangnya gitu ya. Jadi kadang kalau udah bicara di grup itu, makanya saya sendiri tidak pernah komen-komen atau posting sesuatu di grup, karena ya rambut sama hitam, pikiran jelas berbeda. Nah, kayak gini kita ngasih statement yang netral, kadang ya tanggapannya negatif, kadang ada yang positif juga, ya biasalah ya. Ajarin saya Kang, saya bukan anak otodidak atau saya pun tidak kerja kursus, saya lulusan otomotif. Oh ya, ya semoga lah. Nggak. Ilmu gak
ilmu gak berat dibawa dan hanya ilmu yang bermanfaat bisa mana sampai ke liang lahat. Oh ini ada, oh ya Meli ada itu, Meli turun dulu ya. Siap, segera Mel. Ini ada Bang Hamid juga nih. Ini ada yang WA juga ini. Mana tadi? Ini kebetulan banyak pertanyaan nih ya. Jam-jam segini memang saya juga sambil jawab WA. Jadi saya sudah isi ya. Oke, satu selesai. Saya ini tadi ya. Oke, kalau ada yang komen-komen juga silahkan. Jadi kalau kita membahas masalah otodidak dan kursus, ya tentu tergantung ke kawan-kawan. Kami sendiri di sini, karena memang walaupun ini obrol-obrol santai, arahnya juga ke endorse ya, mengajak kawan-kawan membuka mata pikiran kawan-kawan yang sepemikiran tentunya. Yang tidak satu pemikiran tidak apa-apa, ya. Kenapa kita harus bentrok kalau tidak sama pemikirannya, ya. Oke, nah jadi tentu saya harus netral dalam hal ini, tidak mendukung pihak manapun ya. Jadi kembali ke keputusan masing-masing. Tentu tadi yang paling penting dalam kita belajar mendalami sesuatu, terutama keterampilan perbaikan handphone ini, karena ini keterampilan, faktor pokok atau faktor utama adalah jam terbang. Sebanyak apapun kawan-kawan menimba ilmu, kursus sana sini, tetapi hanya belajar teori istilahnya, tidak mempraktekannya dalam kegiatan sehari-hari, maka hasilnya nol, gitu ya. Tetapi sesedikit apapun atau dengan cara yang tidak prosedural sekalipun, yang kita sebut tadi otodidak, tetapi kawan-kawan bersemangat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari baik dari YouTube, ya, dari Google, tanya sana sini, itu tentu akan menjadi lebih baik kalau jam terbangnya tadi ditingkatkan. Nah, untuk kawan-kawan ya, tanpa melebih dan mengurangi maksud dari review kita siang ini, ngobrol-ngobrol santai ini, kalau memang sudah otodidak ya, jadi dari kelebihan kelemahan tentunya. Kelebihannya kursus, ada kurikulum, ada yang bimbing, ada tempat bertanya, kan begitu ya. Kemudian ada yang mengarahkan, sedangkan yang otodidak tadi tidak, belajar sendiri. Nah, alangkah baiknya ya, tentu yang namanya belajar sesuatu tetap kalau menurut pendapat-pendapat orang-orang sebelum kita, dan saya sangat setuju sekali bahwa dalam belajar itu haruslah mempunyai
guru, ya, harus mempunyai guru. Jadi kalau sudah otodidak bisa, bukan berarti cukup. Nah, mungkin karena kawan-kawan ada yang belajar otodidak, nyun sewu, maaf, bukan merendahkan, ya, karena mungkin keterbatasan biaya dan sebagainya. Nah, itu tentulah menjadi halangan dalam belajar. Ini kita pilih materi atau langsung dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Oh ya. Silahkan Bang. Jauh-jauh nih Abang dari NTT ini ya. Kita silahkan. Ya, duduk dulu. Nah, nanti jadi squadnya kuantum ini. Jauh-jauh dari NTT ya Bang ya. Luar biasa. Jam 6 dari Surabaya tadi. Jam 6 dari Surabaya naik kereta Maharani, terus terdampar di Tawang. Oh gitu ya. Ya, silakan duduk dulu Bang ya. Ini saya masih online, sambil online. Boleh, silakan. Jadi, nah bayangkan ini ada satu saudara kita dari NTT, di mana Bang? Kupang, dari Kupang, jauh-jauh datang ke Semarang, niatnya satu, nuntut ilmu, kursus istilahnya. Nah, tentu bukan sedikit biaya, bukan sedikit waktu, tetapi hal itu mengecilkan, apa istilahnya, mengepres, ya, mengepres biaya yang kalau dilakukan secara otodidak malah jauh lebih besar. Itu jauh lebih besar. Itu kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan ya. Oke. Nah, mungkin tidak banyak tadi, tidak seluruh komentar yang saya ulas dalam kesempatan ini, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ya, setengah jaman ngobrol-ngobrol seperti ini. Insya Allah setiap hari kita ada ngobrol-ngobrol santai lah. Mungkin kawan-kawan yang pengen review sesuatu juga boleh ya. Boleh nanti review sesuatu, request bisa WA ke saya 089897788999 apa yang ingin kita obrolkan biar kita kupas gitu ya bareng-bareng. Kemudian bisa juga nanti WA ke Mbak Meli ya. Mbak Meli itu 0821 Demikian kawan-kawan. Sekali lagi bukan bermaksud melebihkan atau merendahkan sesuatu dari postingan ini, hanya obrol-obrol santai saja. Yang tidak setuju tidak apa-apa ya. Tidak perlu kita perdebatkan. Kawan-kawan baik yang kursus ataupun otodidak tetap semangat, asah jam terbang, maka kawan-kawan akan bisa meraih impian, tentu memperbaiki kehidupan di dunia ini lewat penghasilan sebagai seorang teknisi ponsel. Saya selalu menyebut teknisi ponsel ya. Jadi tidak saya sebut sebagai tuser, tukang servis. Itu tadi paling tidak untuk menghargai profesi kita sebagai teknisi ponsel atau teknisi handphone. Semoga kawan-kawan selalu sehat, dilancarkan semua urusan-urusannya, dimudahkan rezekinya, dan dihindarkan dari bala dan musibah. Dan jika nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Danur, cut dong.